Sampean peternak, pengen jual hewan dengan harga yang bagus. Sampean mau berkorban, pengen beli hewan dengan harga murah. Pengen patungan hewan kurban, belum ada temennya. Sampean pengen berkorban dengan ukuran jumbo atau dengan jumlah yang banyak. Pengen berkorban, tapi duit belum cukup. Yuk, gabung di korbankita.com. Apa sih korbankita.com? Korbankita.com adalah marketplace hewan kurban yang menghubungkan antara peternak dan pembeli hewan kurban di seluruh Indonesia. Sampean bisa membeli hewan kurban dan mengirimkannya ke lokasi yang Anda mau. Transaksi di sini insya Allah lebih aman karena peternak sudah diverifikasi. Jika sampean beli di peternak satu wilayah, bisa gratis ongkir loh. Harganya juga bervariasi sesuai bobot dan ukuran. Korbankita.com juga bekerja sama dengan lembaga penyaluran hewan kurban. Hewan terjamin memenuhi syarat sah untuk berkorban. Dan yang lebih penting, akad di korbankita.com sesuai syariat. Jual beli hewan kurban ya di korbankita.com. Mas Anto. Iya Mas Sini Mas Anto. Saya tuh pengen curhat sama jenengan. Curhat apa? Curhat apa? Saya tuh tak delok-delok kok nonton jenengan kok geding jan. Wih mong perasaanmu tak pikir-pikir tro. Lah gimana kok saya lihat keluarganya sampean kok ketoke harmonis, romantis. Wah jan, aku kok seri banget toh. Ha piye? Keluargaku ya pengen ngono ning bendina kok jer poda padu. Padahal ya sasenane ya ora tau telat lho. Aku gumun janjane sing salah iki apa ngono lho. Wih mesti eneng sing salah kowe tro. Eneng sing salah kowe. Salatmu piye? Salah ora? Ayo nek salat ya mendina padha ae kok. Ngene apa sing salah nggo napa? Kowe tahu salat tahajud jamaah karo bojomu ra kowe? Nyepelekke. Aku ya tahu krungu jenenge slogan apa kuwi? Bila mana sebuah keromantisan itu salat tahajud bersama istri. Alah, kuwi ya omong tulisan, bel. Nyatane aku ya tahu raketan pisan pindho nyatane bendina esuke ya terus padu kok. Kepiye nek ngono kuwi iki? Salat kuwi tro eneng hubungane karo keromantisan keluarga iki eneng. Hubungane nggono apa? Ya eneng nek lemu salat bener kuwi awake dhewe karo bojo kuwi tambah mesra tro. Nek mesra kuwi piknik nendi-nendi kok sampean kuwi. Terus sasenane ya ukih kae mesti rak ya terus disayang-sayang. Nek nyatane ya ora iki kepiye? Ora, kuwi tetep eneng hubungane kaya ngono kuwi. Kowe aja ngeyel. Terus kepiye ya carane apa aku ya kudu benehi salat ki mau berarti? Wah iya no. Kudu dibeneri salatmu. Ning masalah bacaane ya tak kira ya wis bener. Apa kira-kira awak dhewe tekon ustad ngono apa piye ya? Ayo, kuwi luwih pas kuwi tro. Midhangetke ustad. Aku nek tekon sampean ki ya isih urung patek percaya ya, aku urung tek yakin ngono lho. Kowe iki nek ro aku cen ra iso percaya. Bendina kowe iki mung ro padu ae, ora aku kok ya padha ae, kudune ro kanca ngene solusi kok. Ora. Kowe nek ro aku cen ra percaya. Wis ngene wae. Ketake Ustaz Ami ya pas posisi ten mriki. Wah, masyaallah. Wis kira-kira ngono wis tekon Ustaz Ami ngono iki kepiye? Masyaallah. Nggih. Ustaz, setuju aku tro. Siap. Setuju. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sugeng Mas Mitra. Alhamdulillah Ustaz. Saya boleh duduk sini nih? Monggo silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Paduan ten apa ya Mas? Lah, saya itu kok jan geding biangan sama Mas Santo. Saya sering beliau mesti pamer romantis, sok piknik rono-rono. Walah, aku ya ora tau dijak, ora tau padu. Aku lagi mendino padu tak curhati piye carane men ra padu malah nyalahke kula sing salat. Ra ya ora ning hubungane to, Ustaz. Napa jenengan nek bar tahajud terus selfie Mas karo bojone? Mboten. Alhamdulillah, Masya Allah. Monggo Ustaz. Nggih. Pripun niki? Bahas napa?
Nah itu tadi, apakah ada hubungannya ketika sholat itu dengan keharmonisan keluarga? Oh begitu, Masya Allah. Ayo monggo Ustaz, jelaskan Ustaz. Ini sebenarnya saya mau tanya sama jamaah, jenengan roaming nggak bahasanya? Hah? Nggak roaming. Masalahnya pengunjung yang berasal dari luar Jogja banyak ini. Yang dari Jakarta paham boten bahasane Mas Mitro? Boten paham. Boten paham. Lu ngerti lo kok boten? Translate-nya ya Ustaz. Biasanya ada translate-nya sini. Oh biasanya ada translate-nya di sini. Nanti nunggu tayangan ulang di ANB Channel ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Sebelumnya nyuwun pangapunten kepada para pengunjung yang mungkin masih berdiri di luar area kajian. Silahkan ikut merapat saja Pak, duduk di dalam biar tidak mengganggu lalu lintas teman-teman yang lagi belanja. Karena yang kajian biar lebih fokus, yang mau belanja silahkan dengan belanjanya. Baik, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Mitro. Dan memang kebiasaan kami seperti ini ya. Mereka berdua punya masalah, saya datang ditimpai masalah. Jadi apakah ada hubungannya antara sholat yang khusyuk, sholat yang benar dengan keharmonisan rumah tangga? Kalau berbicara hubungan secara langsung, kita memang tidak menemukan dalilnya Mas Mitro. Cuman ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, riwayat Ahmad dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kerjasama yang baik dalam sebuah rumah tangga untuk bareng-bareng qiyamul lail, bareng-bareng sholat tahajud. Mas Mitra sampun nanti dereng sholat tahajud berjamaah. Oh sudah Ustaz. Sudah. Sudah. Malam perdana atau malam? Oh boten. Baru beberapa aliang-aliang aja Ustaz. Oh Masya Allah. Praktek dulu sebelum kajian ya. Masya Allah. Baik. Jadi dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di malam hari kemudian salat tahajud. Fa'aiqadha imra'atahu. Kemudian dia membangunkan istrinya. Fa'in abad nadha fi wajhihal ma. Kalau istrinya diajak bangun dia enggak mau, maka mukanya diperciki dengan air. Ayo bangun, ayo bangun. Bangun dalam rangka diajak untuk tahajud. Sehingga mereka bisa bertahajud berjamaah. Dan di situ Nabi SAW mendoakan dengan doa kebaikan. Rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang suami yang melakukan praktek semacam ini. Warrahmatu idza nazalat ammat. Dan rahmat itu ketika turun maka dia menyeluruh. Sehingga salah satu di antara upaya untuk mewujudkan rahmat dalam sebuah keluarga adalah aktivitas ibadah berjamaah yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Akan menambah rahmat dalam sebuah keluarga. Turun rahmat itu yang mendapatkannya tidak hanya si lelaki, tidak hanya suami, termasuk juga seluruh anggota keluarganya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmat melalui malaikat rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan rahmat di tempat-tempat di mana ketika orang melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Tidak jauh ketika ada sebuah keluarga yang mereka bekerja sama dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya rahmat inilah orang itu bisa menjadi lembut karakternya. Bisa menjadi orang yang tidak gampang emosi. Bisa menjadi orang yang lembut kepribadiannya.
Jangankan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai orang yang lembut hatinya dengan sebab rahmat Allah. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Disebabkan karena rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Quraisy hidup di lingkungan Mekah yang demikian panas suasananya, yang katanya orangnya keras-keras, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya karakter yang berbeda. Beliau adalah orang yang sangat rahmat, sangat penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab beliau menjadi orang yang rahmat adalah sebab beliau menjadi orang yang kasih sayang adalah karena Allah kasih rahmat kepada beliau. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan hubungan sebuah keluarga yang harmonis, bisa saling lemah lembut antara satu dengan yang lain. Salah satu di antara caranya, Anda lakukan amal yang bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah di keluarga kita. Dan hindari setiap penyebab yang menyebabkan malaikat rahmat itu menghindari rumah kita. Contohnya apa, Pak? Malaikat rahmat menghindari rahmat. Contohnya apa, Mas Mitro? Lupa. Sudah pernah tahu, Boh? Belum, Ustaz. Misalnya di rumah ada anjing, lalu ada gambar makhluk bernyawa. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat enggak bakalan masuk ke dalam rumah seseorang yang di dalamnya ada gambar atau ada anjing. Dan yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat pencabut nyawa atau malaikat pencatat amal hamba, mereka tetap memantau hamba. Sedangkan untuk malaikat rahmat, Allah berikan di situ ada aturan bahwa mereka tidak mau masuk ke dalam rumah seorang hamba yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar. Pripun Mas Mitro? Aning ada teman juga cerita, Ustaz. Dia juga romantis nih, yo katanya yo nggak pernah sholat tahajud, nyatanya bisa harmonis sih. Nah, terus itu tadi ada sambungannya nggak sama itu, Ustaz? Masya Allah. Ini tipenya Mas Mitro ya, ngeyeliun. Nyatanya juga ada. Oh gitu. Ya. Saya tidak bohong kok, itu asli, itu ada. Baik. Katanya tuh kalau nggak ada uang ya ditendang gitu loh. Ada uang ya disayang loh. Gitu, Masya Allah. Gimana ini? Keluarga jenengan nggih ngoten niku, Pak. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Insya Allah di sini ndak ya. Karena kalau sudah berani masuk musim leves berarti sudah sanggup duit mestinya. Baik. Jadi bagaimana kalau misalnya ada sebuah keluarga yang romantis, namun ternyata mereka juga tidak melakukan aktivitas seperti tadi. Jadi begini, kita berbicara salah satu sebab untuk mengambil sebuah akibat, begitu ya. Kita berbicara salah satu sebab untuk mengambil sebuah akibat. Sama seperti ini. Cara agar Bapak itu bisa terjaga kesehatannya, kudu olahraga, makan makanan yang bergizi. Anda bisa saja beralasan, saya punya teman ratau olahraga, turu, makanannya ngawur, tapi sehat walafiat. Ya ini bukan berarti bahasanya teori yang pertama tadi gagal ceritanya gara-gara ada realita yang berbeda. Sebab kalau kita bicara bahwasanya salah satu sebab orang itu bisa mendapatkan kondisi badan yang sehat, olahraga, makan makanan yang bergizi dan seterusnya, bukan berarti kalau tidak itu terus jadi sakit, bukan ya. Baik. Sehingga kalau kita tadi berbicara salah satu di antara cara untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis adalah
saling kerjasama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika qiyamul lail, berjamaah bersama. Tadi kan Nabi SAW menyebutkan untuk bapak-bapak. Ada enggak yang rahmatnya itu untuk ibu-ibu? Jawabannya ada di lanjutan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat." Allah merahmati ibu-ibu yang bangun di malam hari, lalu beliau salat. Fa aiqadat ba'laha. Kemudian setelah itu dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadohat fi wajhil ma. Kalau suaminya dibangunkan enggak mau, maka boleh disiram air seember. Pripun? Jadi nanti mandi junub nanti saat. Wah, iya. Tangi-tangi teles ya. Ya. Makanya kalau dalam satu keluarga kok saling membasahi ini Mas Mitra jadinya. Ya. Ini bagian dari keromantisan. Nangeni konco turu dengan cara diperciki air. Jenengan biasanya nyiram pakai apa Mas Mitra? Saya cuman senggol gitu. Oh, disenggol. Disikot aja sudah tangi ya, Masya Allah. Berarti getap ya. Tapi kadang bingung itu antara kode atau apa itu juga bingung. Oh. Maksudnya kode apa ini maksudnya? Oh gitu. Tidak boleh disebutkan ya. Baik. Intinya mereka kerjasama dalam kebaikan. Dan sumber kebaikan itu bisa datang dari suami, bisa juga datang dari istri. Makanya ibu-ibu gak perlu khawatir. Pak Ustadz, saya punya suami yang pemalasnya luar biasa. Berarti ibu jangan jadi pemalas. Jadilah pionir kebaikan dalam rumah tangga. Bisa suaminya, bisa istrinya. Kalau suami Anda di posisi pemalas, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan cara bangun tahajud, lalu bangunin suaminya untuk diajak sholat tahajud. Allah turunkan rahmat dalam satu rumah tangga ini, dan siapa yang menjadi penyebabnya, insya Allah akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Masya Allah. Baik, nanti malam mau dipraktekkan? Insya Allah Ustaz. Tapi kalau nggak capek loh Ustaz, nanti gitu. udah malam. Masya Allah. Insya Allah ya Ustaz. Kalau nggak capek ya. Tayyib, kita sampai jam berapa Mas Mitra? Baik. Selanjutnya bahas apa lagi ini? Bahas apa lagi ya Ustaz? Ini berkaitan dengan bicara kualitas sholat ya. Iya Ustaz. Kalau bicara kualitas sholat, alhamdulillah ada satu buku yang pernah kami tulis dengan judul Tafsir Sholat. Mas Mitra sudah baca belum? Buku Tafsir Sholat? Sudah Ustaz. Sudah ya? Sudah. Udah hatam? Belum Ustaz. Kan belum. kajiannya belum selesai Ustaz. Kajiannya belum selesai. Iya. Melu moco nek dikaji. Kalau nggak dikaji, nggak dibaca. Untuk bisa mendapatkan buku itu bagaimana caranya Mas Mitra? Wah, ini iklan ya. Gampang sekali Ustaz. Langsung di pojok sana Ustaz. Di pojok sana ada apa? A. Nyari Mas Mitro. Oh gitu. Stoknya masih ada itu Ustaz. Oh, Masya Allah. Diskon 10%. Monggo silahkan monggo merapat nanti. Jadi memang dalam ibadah sholat yang kita kerjakan jamaah, pahalanya bervariasi tergantung dari kualitas sholat yang kita kerjakan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dalam setiap ibadah yang kita lakukan, Allah menghendaki yang apa? Yang berkualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling berkualitas amalnya. Maka kami sering menyampaikan seperti ini. Tujuan Allah menciptakan kehidupan itu ada 3. 1, dalam rangka mewujudkan tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang ditegaskan di surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar
manusia menyembahku, beribadah kepadaku semata. Yang kedua, agar manusia mengenal Allah, siapa penciptanya, siapa yang memberikan rizki kepadanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di akhir surat At-Talaq, di ayat yang ke-12, akhir surat At-Talaq. Wallahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Dialah Allah yang menciptakan langit yang jumlahnya 7 dan bumi yang juga 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, ada banyak kejadian di antaranya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan itu semuanya agar kalian mengenal bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah mengetahui, ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang ini kembali kepada tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sehingga Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya agar manusia mengakui tauhid asma wa sifat. Sudah? Yang ketiga adalah firman Allah di surat Al-Mulk. Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling berkualitas amalnya. Sehingga kalau kita bisa buat kesimpulan kayak gini, kita diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan 3 tauhid. Rububiyah, dengan mengenal siapa pencipta kita, bagaimana nama-nama dan sifat-sifatnya, apa saja perbuatannya. Ini dibahas dalam tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Dalil tentang ini surat At-Talaq ayat 12. Setelah kita mengenal siapa Allah, tugas kita adalah menyembah Allah. Dan ini dijelaskan di surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu bagaimana cara menyembah Allah? Allah jelaskan di surat Al-Mulk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling sempurna amalnya. Yang kata Fudail bin Iyad, ay aswabuhu wa akhlasuhu. Yang paling sesuai sunnah dan yang paling ikhlas ketika melakukannya. Dan itu yang paling sempurna dalam pelaksanaan. Sehingga setelah kita mengenal siapa Allah, kita beribadah kepada Allah. Berikutnya bagaimana cara ibadah dijelaskan di surat Al-Mulk. Untuk bisa seperti ini ikuti sunnah Nabi SAW. Karena kualitas ibadah seseorang adalah dengan cara mengikuti orang yang paling berkualitas dalam beribadah. Kualitas ibadah seseorang berbanding lurus dengan sejauh mana dia mengikuti orang yang paling berkualitas dalam beribadah. Siapa beliau? Siapa Mas Anto? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan kita tahu sholat ini adalah ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling tinggi derajatnya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menghisapnya yang pertama kali. Sehingga ketika sholat hamba itu baik, maka amal-amal yang lain dinilai baik. Sebab di hari akhir penentu kebaikan itu di awal hisab. Sedangkan di bumi, di dunia ini, penentu kebaikan berada di ujung umur. Ketika kita hidup di dunia, Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujungnya. Kalau ujungnya baik, masa silamnya dianggap baik semua, gitu ya. Sehingga perjuangan kita ada di mana jamaah? Perjuangan kita ada di mana? Di ujung. Awalnya baik, ujungnya jelek, su'ul khatimah, waliyadzubillah. Awalnya buruk, mungkin dia preman, mungkin dia dulu pemakan riba, mungkin dia nggak pernah sholat, mungkin dia pernah ahli maksiat. Lalu di ujungnya dia jadi baik, sampai akhirnya husnul khatimah,
Orang ini dapat surga atau tidak? Insya Allah dapat surga karena dia husnul khatimah. Sebab Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di mana? Di ujung. Kebaikan ujung itu yang menentukan. Tayyib. Sehingga kita memberikan pujian kalau ada orang yang meninggal dalam posisi sholat, dalam posisi ibadah kepada Allah. Kita berharap semoga dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah karena dia mendapatkan husnul khatimah. Lain halnya di akhirat. Di akhirat penentunya adalah awal hisab. Yang pertama baik, selanjutnya dianggap baik. Sehingga Rasulullah SAW ngasih motivasi kepada kita untuk memperbaiki salat. Dengan beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba untuk amalnya adalah salat. Kalau salatnya baik, fa in atammaha wa illa. Kalau salatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau tidak, maka dikatakan kepada para malaikat, unduru hallahu min tatawwu. Coba perhatikan apakah dia punya salat sunnah atau tidak. Kalau dia punya salat sunnah, maka salat sunnahnya digunakan untuk nambali salat wajib yang masih kurang kualitasnya. Baik. Mengukur kualitas dalam pelaksanaan salat itu ada dua. Pertama kualitas lahiriah dan yang kedua kualitas batin. Kualitas lahiriah ditentukan oleh sejauh mana salat seorang hamba sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu di masa sahabat ini bagian dari prestasi. Sehingga salah satu di antara pujian sahabat kepada sahabat yang lain adalah melihat kesesuaian salat mereka dengan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan prestasi semacam ini lambat laun hilang. Makanya jarang kita memberikan pujian. Masya Allah fulan ini ya, dia hebat sekali. Kenapa? Sholatnya persis seperti buku sifat sholat Nabi SAW. Jarang kita memberikan komentar seperti itu ya. Mas Mitro ini Masya Allah, setelah sering tayang di ANB, sholatnya persis sesuai dengan buku tafsir sholat misalnya. Masya Allah, amin. Amin, amin. Amin, insya Allah. Pujian semacam ini cukup jarang di tempat kita. Padahal dulu di masa sahabat ini salah satu poin prestasi, sehingga antar sama mereka kadang saling memuji disebabkan karena kesempurnaan sholat mereka sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Anas bin Malik itu pernah memuji Umar bin Abdul Aziz. Siapa beliau? Ya, yang jelas ulama tabi'in ya, yang pernah jadi khalifah Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz, karena beliau sebagai gubernur ketika itu jadi imam. Dan Anas mengatakan, ma ra'aitu rajulan salatu ashbaha bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu. Belum pernah aku lihat imam yang salatnya lebih mirip dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Umar bin Abdul Aziz ketika jadi imam. Sahabat memuji dengan lihat zahir salatnya. Yang seperti ini tidak terjadi di zaman kita. Maka saya ingin menggalakkan teman-teman ya, jadikan salah satu poin prestasi dalam keluarga Anda maupun dalam komunitas Anda dengan memperhatikan bagaimana kesesuaian sholat mereka terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pujian kita, hebat kamu ya, sholatnya sudah sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Baik. Itu salah satu poin prestasi. Demikian pula ketika mereka ditunjuk untuk jadi pemimpin, salah satu di antara indikatornya adalah kesesuaian sholatnya. Nah kita berharap semoga dengan sholat yang baik, insya Allah karakter yang baik juga, karakter yang lain juga baik. Sehingga kalau sholatnya baik, insya Allah puasanya baik, insya Allah ibadah yang lain juga baik, hubungan dia dengan orang lain juga baik. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, nilai kualitas salat yang sifatnya batin.
Nilai kualitas salat yang sifatnya batin ada dua ukuran. Yang pertama adalah kekuatan ikhlas. Dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba ketika beribadah, sejauh mana kekuatan ikhlasnya, maka dia semakin tinggi kekuatan batinnya. Meskipun ada ukuran yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu fokus dan khusyuk yang dia lakukan pada saat dia sholat. Nah, bagian yang kedua ini bisa dipelajari. Bagian yang kedua bisa dipelajari. Meskipun bagi sebagian orang kadang kebingungan, hakikat dari sholat khusyuk itu gimana sih? Kayaknya kok rumit banget. Sebagaimana yang pertama bisa dipelajari, yaitu tentang bagaimana sholat kita sesuai sunnah Nabi SAW. Yang kedua, membangun khusyuk dalam sholat juga bisa dipelajari. Sebab Islam mengajarkan amal ibadah sempurna lahir batin. Allah tidak hanya menghisab bagian lahiriah, tapi Allah juga menghisab bagian batin. Bagaimana dalilnya Mas Mitro? Luput cah. Luput. Mas Mitro luput ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat muka kalian, Allah tidak melihat badan kalian, namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga kita dihisab lahir batin. Lahiriah kita dihisab, batin kita juga akan dihisab. Sehingga seorang hamba ketika beramal, dua ini harus berimbang. Bagian lahir sesuai sunnah, bagian batin ditentukan oleh dua hal, kekuatan ikhlas dan kesungguhan dia dalam melakukan khusyuk ketika beramal. Bentar Ustadz. Masya Allah. Maksudnya khusyuk itu gimana? Apakah kalau sholat saya itu ya kadang sok merem itu apa harus gitu Ustadz? Itu termasuk khusyuk atau enggak? Kalau merem itu? Kalau merem itu termasuk khusyuk atau tidak? Iya. Kok merem niku wedi napa jenengan? Katanya khusyuk itu harus. Oh gitu. Yang kadang malah sok mikirnya tekanan dingin di Ustadz. Mikir. Saya bingung. Nih. Teknisnya bagaimana ini Ustadz? Masya Allah. Teknis khusyuk. Iya Ustadz. Biasanya yang dipikir napa Pak? Ya kadang sok pit-pitan. Sok mikir bayar SPP barang juga Ustadz. Mikir bayar SPP. Mikir utang mboten? Insya Allah enggak Ustadz. Alhamdulillah. Okay. Jadi teknis khusyuk itu bagaimana? Begini jamaah ya. Inti dari khusyuk adalah pikiran itu fokus dengan konten sholat. Pikiran fokus dengan isi dari sholat. Isi sholat itu ada berapa Mas Mitro? Isi itu apa ya? Berapa Ustadz? Hah? Berapa Ustadz? Isi sholat ada berapa? Isi sholat ada berapa? Ada 2 atau 4 rakaat. Isi sholat ada 2. Pertama gerakan, yang kedua bacaan. Sehingga fokus dalam sholat artinya dia fokus terhadap isi sholat, yaitu fokus terhadap bacaan sholat dan gerakan sholat. Fokus gerakan. Bagaimana bentuk fokus gerakan? Bentuk fokus gerakan adalah memikirkan sejauh mana gerakan yang dia lakukan sesuai sunnah Nabi SAW. Sehingga saat dia takbiratul ihram, dia angkat tangan. Waktu ngangkat tangan, sebagian besar kita pada waktu ngangkat tangan gerakannya cenderung gerakan otomatis. Mau bukti Pak? Coba perhatikan yang sedang sholat. Nanti gak khusyuk dia ya. Digerenengi ya. Rata-rata waktu ngangkat tangan, sebagian besar kita itu gerakan otomatis. Waktu kita sedekap, itu juga gerakan otomatis. Maksudnya gimana?
sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Ket biyen kaya ngene, sak terusé kaya ngene. Sehingga ya, coba saya contohkan beberapa praktek angkat tangan yang sering dipraktekkan oleh teman-teman. Apa yang terjadi? Telapak tangan berhadap-hadapan. Kadang begini, Allahu Akbar. Telapak tangan tidak terbuka sempurna. Dan seterusnya. Sebentar Ustadz, sebentar. Kalau yang tadi gerakannya otomatis Allahu Akbar sih. Kan ada juga yang seperti ini Ustadz. Masya Allah. Memang harus kusuk sekali Ustadz. Masya Allah. Gimana Ustadz? Tenaga, apa yang benar seperti itu Ustadz? tenaga dalam itu. Ya. Jadi maksud saya begini ya. Dominan gerakan kita ketika sholat adalah gerakan karena kebiasaan lama. Karena seperti itu sebelumnya akhirnya kita sholat terus seperti itu. Jadinya kalau gerakan itu sifatnya otomatis, sama seperti gerakan refleks. Begitu kita melakukan, maka kita nggak mikir. Kenapa? Karena apa? Refleks. Karena itu yang perlu dilakukan adalah memikirkan, menyengaja bahwa gerakan yang saya lakukan ini adalah gerakan yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda pelajari ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram, beliau mengangkat tangan, telapak tangan dibuka sempurna. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Berarti sejajar dengan orang yang sholat, menghadap ke arah depan. Tidak terlalu dibuka lebar, tidak dirapatkan, biasa saja. Sudah? Kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Meskipun ini amal sunnah, tapi dominan ketika orang melakukannya lebih cenderung gerakan otomatis. Jadinya kayak tadi ya. Itu juga ada ya. Ada yang getar dulu kemudian baru sedekap. Mentul-mentul ya. Ya, mantul-mantul. Baik. Karena dari dulu seperti itu terus sampai sekarang juga seperti itu. Lalu yang dimaksud khusyuk gimana? Kalau Anda belajar sunnah, nanti pada waktu praktek muncul dalam hati kita. Saya pengen mempraktekkan ngangkat tangan ketika takbiratul ihram sesuai sunnah. Sehingga Allahu Akbar disesuaikan dengan sunnah. Apa perlu Pak ketika takbiratul ihram itu seperti Mas Mitro tadi sampai ngeden-ngeden? Jawabannya tidak perlu. Karena agama ini mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Sehingga tidak perlu seperti itu. Mungkin ada sebagian orang yang dia ketika takbiratul ihram dia punya pemahaman bahwa kalimat niat harus bersamaan dengan takbir dari awal sampai akhir. Sehingga saat itu dia pada waktu takbiratul ihram sering merasa enggak benar lalu batal. Allah rasido. Allah gagal meneh. Untuk sampai berhasil Allahu Akbar itu berkali-kali. Ada yang sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali. Dan saya pernah menjumpai orang seperti itu. Bahkan saya pernah menjumpai ada orang baca bismillah sebelum sholat itu bolak-balik. Bis kan. Sampai sholatnya itu hampir selesai, dia belum selesai mengucapkan bismillah. Subhanallah, repot banget dadi wong iki ya. Ada juga yang Allahu Akbar gagal berkali-kali. Ya, itu saya juga pernah mengalami ada tetangga yang punya penyakit seperti itu. Dan itu penyakit was-was. Alhamdulillah saya menjumpai satu buku yang menjelaskan tentang masalah ini ya. Jadi memang dalam keterangan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah disyaratkan bahwa niat itu bertepatan dengan waktu takbir, namun sifatnya urfan. Sifatnya ya tidak harus tepat 100%. Yang penting sudah disebut tepat, selesai. Artinya begini,
Pada waktu Anda takbir, Anda mau sholat apa? Duhur misalnya. Anda batin di dalam diri Anda, Allahu Akbar sambil membatin sholat duhur. Allahu Akbar, sholat duhur dalam batin. Meskipun hanya tepat sesaat, sudah sah dalam mazhab Syafi'iyah. Sampai kata sebagian Syafi'iyah, siapa yang mensyaratkan harus penuh selama bacaan takbir, faqad syadza, maka dia telah mengambil pendapat yang menyimpang, li'annahu yu'addi ilal waswasah, karena ini yang menjadi penyebab orang itu jadi was-was pada saat sholat, sehingga takbir gak selesai-selesai, masalah itu sudah ada sejak masa silam. Sebabnya punya pemahaman, sepanjang orang mengucapkan Allahu Akbar harus bersamaan dengan kalimat niat yang diteriakkan dalam batin, aku sholat duhur. Nah itu kalau meleset sedikit dibaleni mana? Dan tidak harus demikian. Yang penting pokoknya Anda Allahu Akbar, kemudian dalam batin ada keinginan untuk sholat duhur, selesai. Meskipun dalam mazhab yang lain tidak dipersyaratkan demikian. Dan yang insya Allah yang lebih tepat tidak harus demikian. Wallahu alam. Baik, kembali ke sini ya. Jadi inti dari khusyuk tadi adalah Anda memikirkan bagaimana cara bergerak yang benar. Selanjutnya yang kedua adalah konten sholat berupa bacaan. Berupa bacaan berarti kita merenungkan setiap bacaan yang kita baca. Allahu Akbar. Kita merenungkan, dialah zat yang maha besar. Akbaru min kulli syai'. Lebih besar dari segala sesuatu. Sehingga kita tinggalkan segalanya dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah maha besar dibandingkan segala sesuatu. Urusan dagang, urusan apalagi urusan utang, urusan apa, dilupakan semuanya karena dalam rangka apa? Fokus untuk sholat. Sehingga sang hamba akan bisa lebih khusyuk. Sebab kalimat takbir itu terkadang bisa membuat orang semakin semangat sampai dia lebih fokus. Seperti di sini, takbir langsung Allahu Akbar bareng, akan dengan semangat. Dan itu kita lakukan ketika sholat, agar kita kembali ingat, saya sedang sholat, gak usah mikir yang lain. Sebab orang itu sholat godaannya banyak ya, mikir utang, mikir apa lagi? Mikir jodoh, pit-pitan, mikir pit-pitan, terus mikir apa mulai Mas Mitra? beres PP tadi. Beres PP. Ngaputin Ustaz. Masya Allah. Tadi kan apa tadi? Hafalan ya. Padahal kan kita dari kecil itu sudah suruh hafalan bacaan, gerakan sholat. Itu sudah dari kecil Ustaz. Berarti anak-anak kita nggak usah suruh hafalin karena nanti terus jadi otomatis kalau nanti suruh hafalan. Itu gimana Ustaz? Menghafalkan itu penting. Sehingga anak-anak diminta untuk menghafalkan bagaimana cara sholat yang benar untuk satu gerakan yang benar atau bacaan yang benar. Kalau dia nggak bisa menghafalkan bervariasi. Sehingga misalnya bacaan doa iftitah, itu kan ada banyak sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cah cilik kalau Anda ajak untuk menghafalkan bervariasi, mungkin dia nggak sanggup. Maka mungkin diajak untuk menghafalkan satu yang benar. Nah nanti ketika sudah beranjak dewasa, hafalannya bisa tambahi. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah dewasa, jangan hanya mengandalkan satu hafalan. Salah satu efek sampingnya apa kalau cuma satu hafalan? Otomatis. Ya. Sehingga begitu Allahu Akbar takbiratul ihram langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Kenapa baca itu? Karena yang dihafal cuma satu. Tapi kalau Anda hafal lebih dari satu, begitu selesai mikir dulu, mau doa yang mana yang akan dibaca. Itu akan membuat sholat kita jadi lebih fokus, lebih khusyuk. Nah untuk tafsir di masing-masing doa, itu kan banyak. Kami rangkum tafsir doa ruku, tafsirnya apa? Doa sujud, apa saja doanya dan tafsirnya bagaimana? Kami rangkum di buku Tafsir Sholat. Ya, alhamdulillah. Didapatkan di ANB Store. Di pojok sana. Di sini tidak boleh iklan. Coba dibaleni mana? Tidak apa-apa, ini bukan masjid Ustaz. Masya Allah. Mas Santo ada pertanyaan apa ini Mas Santo?
Ini Ustaz, kita kan juga sering melihat ya Ustaz, kalau sholat itu ada yang cepat sekali Ustaz, sholatnya itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Menurut Ustaz gimana Ustaz? Ada yang cepat sekali, nggak sampai 5 menit sudah dapat 10 rakaat misalnya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kuwi jenenge salate racing. Bus. Racing kok bianter no. Masya Allah ya. Bagaimana hukumnya kalau sholat itu cepat sekali ya? Jadi salah satu bagian dari rukun sholat yang banyak disepelekan oleh masyarakat adalah tumak nina. Tumak nina itu apa Pak? Diam sejenak setiap kali kita melakukan rukun. Jadi ruku diam sejenak. Sami Allahu liman hamidah i'tidal diam sejenak. Sujud Allahu Akbar diam sejenak. Diam sejenak setiap kali kita melakukan rukun, ini disebut apa? Tumak nina. Dan tumak nina ini bagian dari rukun salat. Dalil tentang ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya, yang sering disebut dengan hadis musyi fi salatihi. Hadis orang yang salatnya salah. Ada orang yang masuk masjid, dia salat. Selesai sholat, menyapa Nabi SAW, lalu oleh Rasulullah SAW diminta, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Diulangi lagi, batal lagi, diminta ngulangi lagi. Sampai 3 kali. Kemudian orang ini mengatakan, wallahi ma uhsinu ghaira dzak. Demi Allah, aku enggak bisa melakukan sholat yang lebih baik daripada itu. Fa'alimni, karena itu tolong ajari aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat minimalis yang bisa berstatus sah secara syariat. Nah, ternyata penyakitnya orang ini adalah tidak tumak nina. Riwayat yang kedua, riwayat Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah pernah melihat ada orang yang sholatnya cepat. Sholatnya cepat. Lalu selesai sholat, Hudzaifah menyapa orang ini dan beliau bertanya, sudah berapa lama kamu sholat seperti ini? Kata orang ini, kurang lebih 40 tahun. Berarti usianya mungkin sekitar 50-an. Usianya mungkin sekitar 50-an. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Lau mitta ala hada, mitta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau sampai kamu mati sementara nasib sholatmu seperti ini, kamu mati dengan membawa agama yang bukan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amal terpenting dalam agama ini sholat. Dan sholat kamu menyalahi sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sampai kamu mati dengan seperti ini kondisi sholatnya, kamu mati dalam posisi tidak berada di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penyakitnya apa tadi? Tidak tumak nina. Maka kalau ada video sholat tarawih cepat itu ya, yang satu pakai Pertamax, yang satu Pertamax turbo, wah, lebih cepat lagi. Andaikan mereka itu mati dalam posisi sholatnya seperti itu, seperti yang dinyatakan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman, bisa jadi ini menyebabkan ibadah sholat mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala waliyadzubillah. Dan orang hanya bisa capek, sementara dia nggak dapat pahala waliyadzubillah. Nah, pun cekap ini. Kita jadwalnya sampai jam 5 Ustaz, tapi nanti kita ada tanya jawab terlebih dahulu Ustaz. Baik, kita kasih kesempatan ke teman-teman ini ya. Sudah mulai tanya jadwal? Boleh. Insya Allah. Jamaah semua, monggo yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengacungkan tangan, dan dari panitia mungkin mix-nya sudah ada. Monggo yang lebih dahulu. Monggo Bapak yang pakai baju biru, monggo. Silakan berdiri Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan tumanina ini, biasanya seringkali kita melihat bahwa imam itu mengerjakan sholat wallahu alam
saya biasanya melihatnya itu seorang imam itu di kebanyakan tempat di masjid itu mereka mengerjakan sholat itu kalau biasanya kan sunnah kan zuhur itu 2 rakaat diperpanjang, yang rakaat keduanya diperpendek ataupun kita hanya membaca suratul Fatihah. Terus biasanya imam yang biasa saya lihat itu kadang bacanya Al-Fatihahnya itu kita di belakang itu Allahu Akbar itu langsung ruku Ustaz. Maksudnya sepertinya Al-Fatihahnya itu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hanya itu aja gitu Ustaz. Itu gimana itu syarat status salatnya? Terima kasih, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, termasuk disingkat-singkat Pak ya saja mungkin. Termasuk disingkat gitu Pak ya bacaannya. Al-Fatihahnya disingkat. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kadang kita memang menjumpai seperti itu ya. Kita sebagai makmum baru saja bangkit dari rakaat 1 ke rakaat 2 untuk sholat sir biasanya ya. Imamnya cepat banget Fatihahnya. Kita baru dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sudah rukuk. Bahkan kadang saya pernah itu baru menjumpai maliki yaumiddin, dia sudah rukuk. Wah, berarti kecepatan Fatihah saya kalah sama dia. Akhirnya di rakaat berikutnya saya naikkan kecepatan Fatihah saya. Tetap kalah juga ternyata. Baik. Kita yakin mungkin dia tidak menyingkat Fatihah. Tapi mungkin pengucapan dia bacaan Al-Fatihahnya terlalu cepat. Nah itu kira-kira boleh nggak kita bermakmum kepadanya? Acuannya begini, selama dalam ukuran Anda bacaan Al-Fatihah yang diucapkan oleh orang ini masih memungkinkan untuk bisa lengkap 7 ayat. Bisa lengkap 7 ayat meskipun cepat. Insya Allah dia baca Al-Fatihah tapi cepat. Dan Anda harus mengejar dia. Paham ya? Sehingga meskipun saya baru dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sudah ruku. Ya Anda harus ruku, mengejar dia untuk ruku. Enggak boleh disempurnakan karena nanti jadinya telat. Selama masih memungkinkan. Untuk ukuran selama ini insya Allah orang masih bisa benar Fatihahnya. Meskipun cepat. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bismillahirrahmanirrahim dolin, tiba-tiba langsung terdengar belakangnya tok dolin ya. Yang sholat cepat itu kan yang terdengar cuman bismillah sama dolin. Bismillahirrahmanirrahim dolin. Padahal dolin artinya apa Pak? Sesat. Orang yang sesat. Tidak ada kalimat yang jelas terbaca dan terdengar dalam sholat cepat itu selain kata sesat. Wallahu a'lam. Baik. Kalau misalnya sampai terjadi seperti itu dan menurut Anda kayaknya tidak mungkin dalam waktu sekian orang bisa menyempurnakan Fatihah. Sehingga Anda yakin ini pasti ada ayat yang terhilang, ada ayat yang terbuang. Maka Anda harus mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Sebab imam ini bacaan Fatihahnya dikorupsi. Kurang entah 1 ayat atau terlalu dipadatkan sehingga sudah tidak bisa lagi disebut sebagai Al-Fatihah yang sah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Yang lain? Ya. Sebentar, untuk bapaknya tadi bisa mengambil hadiah di sebelah. Monggo, ini kita pertanyaan ada hadiahnya ya, bapak-bapak semuanya. Untuk yang kedua, ayo Mas Anto. Masnya yang ini, mungkin. Siap. Untuk panitia, mix-nya mohon diberikan. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang tumak ninah tadi Ustaz. Ustaz tadi bilang kalau tumak ninah itu rukun Ustaz. Nah itu bagaimana kalau misal kan terkadang kita terlewat gitu tumak ninahnya. Jadi misal kita sholat subuh, nah itu kita setelah sholat merasa kalau ada sedikit kita enggak tumak ninah di sholat subuh tersebut. Nah itu apakah kita harus mengulang sholat subuh kita karena rukun itu harus dilakukan gitu Ustaz? Gini ya, gitu Ustaz. Buktinya apa kalau Anda sholatnya tidak tumak ninah? Atau hanya sebatas perasaan? Misal setelah sholat subuh terkadang saya merasa bukan, saya
terkadang mengingat kalau di sholat subuh tadi saya memikirkan sesuatu gitu Ustaz, ketika Baik. sholat tersebut. Oh gitu, baik. Gitu Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, jazakallah khairan. Jadi tolong bedakan antara khusyuk dengan tumak nina ya. Bedakan antara khusyuk dengan tumak nina. Kalau khusyuk ini ada dua. Ada khusyuk mutlak, khusyuk 100%. Sehingga ketika sholat orang tidak memikirkan apapun dalam sholatnya. Yang seperti ini mustahil bisa kita lakukan. Kalaupun bisa, kecil sekali peluangnya. Sehingga untuk khusyuk 100% hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Baik. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha ila ushriha. Seorang hamba selesai sholat, pahala yang dia dapatkan dari sholatnya hanya setengahnya, sepertiganya, seperempat, seperlima, seper sampai 1/10. Kenapa dia bisa mendapatkan pahala hanya kecil itu? Berbanding lurus dengan khusyuknya. Berarti dia masih berpahala enggak? Berpahala, tapi apa? Sedikit, sesuai dengan kualitas khusyuknya. Tayyib. Menunjukkan kalau ada orang yang sholatnya khusyuknya terganggu, sehingga dia teringat, ya, teringat dagangannya, teringat utangnya, ingat lagi utangnya. Rakaat pertama ingat utang, rakaat yang kedua ingat utang lagi ya. Selama dia masih ada unsur khusyuk, sholatnya sah. Yang kedua, mutlakul khusyuk, adanya unsur khusyuk dalam sholat. Ini harus ada. Kalau ada orang yang sholat full nggak khusyuk, sholat full nggak khusyuk, maka sholatnya batal. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat ketika orang punya keinginan untuk makan sementara makanan sudah dihidangkan. Dan tidak ada sholat bagi orang yang ingin buang air, nahan ingin buang air. Ada keterangan dari As-Sun'ani rahimahullah. Apabila orang itu sholat dan dia menahan keinginan untuk kentut, jika kentutnya itu kentut yang ringan, berarti apa ini? Desakannya tidak terlalu urgent, sehingga bisa ditahan. Begitu ditahan hilang, maka insya Allah sholatnya tetap sah. Tapi kalau kentutnya itu kentut yang dorongannya kuat, sehingga mulai dari takbiratul ihram sampai salam sing dipikir mau entut, nah, ini sholatnya batal. Karena dia mudafa'atul akhbathan, menyebabkan sampai dia itu nggak khusyuk sama sekali. Dia hanya mikir apa? Keinginan untuk buang hajat. Baik. Kemudian tumak nina itu tenang ketika bergerak. Saat ruku tidak langsung i'tidal, tapi diam dulu. Allahu Akbar, dia diam. Lalu sami Allahu liman hamidah, dia diam. Allahu Akbar, sujud, diam. Diam setiap kali melakukan gerakan-gerakan itu namanya apa? Tumak nina. Nah ini rukun. Sehingga orang yang sholatnya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini orang yang sholatnya apa? Batal. Wallahu a'lam. Sebentar Ustaz, kasih giliran untuk yang akhwat Ustaz. Mungkin yang ada yang mau bertanya. Giliran akhwat dulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was dalam mengerjakan sholat? Sudah takbir tetapi kayak ada rasa kurang tenang di hati. Terus
saya ulangi lagi. Gimana hukumnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Coba diulang. Sudah takbir ada rasa apa tadi? Apa? Ada yang kurang. Kurang di hati. Hah? Perasaannya ini. Kurang serak. Kurang serak apa? gitu. Kurang tenang di hati. Terus akhirnya saya ulang lagi sholatnya. Kurang tenang. Iya. Maksudnya kurang tenang gimana? Sudah takbir Allahu Akbar, tetapi kayak ada kurang tenang, ada was-was di dalam hati. Terus akhirnya saya takbirnya diulang lagi. Baik. Baik. Terima Obatnya kasih. cuma satu. Obatnya satu. Kalau Anda berhasil melakukan ini, insya Allah sembuh. Sudah? Ya. Selesai Ibu takbiratul ihram. Kalau muncul perasaan tidak tenang, jangan digubris. Oh, Obat was-was apapun penyakit was-wasnya satu, gak gubris. Nah, kalau Anda bisa gak gubris, sembuh insya Allah. iya. Tapi Pak Ustadz kok kayaknya belum tenang. Anda bertanya, selama Anda masih bertanya, tapi Pak Ustadz berarti belum sembuh. Sehingga kalau sudah gak gubris, jangan tanya lagi. Paham ya? Ya, Kalau sudah nggak gubris, jangan tanya lagi. Jangan tanya ke saya, jangan tanya ke ustadz yang lain. Karena Anda sembuh dengan satu kata, nggak gubris. Insya Allah nggak gubris itu penyakit atau obat yang paling mujarab untuk mengatasi penyakit was-was. Iya. Alhamdulillah. Ya. Nah. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah. Monggo, yang lain? Mana ya? Dari awal. Yang paling belakang, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur wabarakatuh. hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya mau tanya. Pertanyaan saya cukup singkat sekali. Bagaimana hukumnya ketika makmum menjadi makmum seorang imam yang bacaannya itu ambyar, dalam arti makhorijul hurufnya dan tajwidnya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membacanya itu, misalnya terutama dalam Al-Fatihah, dalam Al-Fatihahnya itu tidak sesuai dengan tajwid dan juga makhorijul hurufnya itu keliru. Itu bagaimana, Tat? Terima Kalau kasih. Bapak pernah jadi imam? Pernah? Sebaiknya nanti Bapak daftar jadi imam ya. Dahului imam yang seperti itu. Itu solusi yang pertama. Kalau nggak memungkinkan bagaimana? Jika ada imam yang bacaan Qur'annya kurang bagus. Ulama memberikan rincian sebagai berikut. Salah dalam membaca Al-Quran itu disebut dengan lahan. Lahan, lam, ha, saudaranya kho, nun, lahan. Dan lahan itu ada dua. Ada lahnun jali dan ada lahnun khafi. Lahnun jali itu kesalahan yang sampai mengubah makna. Salah baca yang sampai mengubah makna. Contohnya gimana? Contohnya gimana Mas Mitro? Yang salah sampai mengubah makna. Iya. Iya. Iya kana. Misalkan. Iya kana. Oh. Di orang Jogja ya dibaca apa? Za ya. Sehingga Ustadz Yazid dibaca Ustadz Yayid. Zainal jadi Yainal. Ini lidah Jogja. Za jadi ya jadi za. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sampai ketemu imam seperti itu dan Anda bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka Anda harus ngulangi sholat. Karena dia melakukan kesalahan yang sampai mengubah makna. Iyaka dengan izzaka itu beda. Sudah? Yang kedua, kesalahan yang tidak sampai mengubah makna disebut lahan khafi. Contohnya, kadang orang I jadi E
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi agak apa? Jadi jadi imalah. Ini insya Allah nggak sampai menyebabkan sholatnya batal, sehingga Anda tetap bisa bertahan di belakangnya. Nah nanti Bapak coba dititeni ya, salahnya sejenis yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Untuk imam yang salahnya itu sampai mengubah makna, maka nasib makmum ada dua. Pertama, makmum yang bacaan Fatihahnya kualitasnya lebih rendah dari imam. Sehingga di satu kampung, imam kampung itu bacaan Fatihahnya paling bagus sekampung. Itu pun salah-salah. Padahal itu sudah yang paling bagus. Masih banyak yang salah. Bagaimana dengan nasib para makmum masyarakat kampung itu? Insya Allah sholatnya sah. Insya Allah sholatnya masih sah. Yang kedua, makmum yang bisa membaca Al-Fatihah lebih bagus dari imamnya. Nah untuk makmum jenis ini sholatnya batal. Maka berbahagialah jadi makmum yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Sholatnya sah. Nggih, leres Mas Mitra ya. Sebentar Mas Mitra. Ini kita balik. Sekarang ada hadiah buku tafsir sholat 2, tapi ini pertanyaannya dari Ustadz. Moga Ustadz. Pokoknya, siap Ustadz. Yang mudah-mudah aja loh Ustadz. Ini buku tafsir sholat. Masya Allah. Bisa didapatkan di mana Mas Mitra? ANB Store. Oh enggak, rento iklan Mas Mitra ya. Jadi di buku ini kita membahas tentang rincian makna dari setiap doa dan bacaan sepanjang sholat. Iftitah itu bagaimana kalimat yang sesuai sunnah. Lalu tafsirnya bagaimana. Nanti Fatihah ada renungan Al-Fatihah, ta'awud ada tafsir ta'awud, basmalah juga ada. Sampai nanti kalau surat-surat tidak ya. Kemudian bacaan ruku dan seterusnya. Ini ada di buku tafsir salat. Jadi hadiah untuk kesempatan sore ini. Pertanyaan yang pertama. Baik, angkat tangan dulu. Silakan berdiri. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Sebutkan rincian orang yang menahan buang air ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rincian orang yang menahan angin, menahan angin ketika sholat adalah ketika dia merasa ingin buang angin. Maskernya dibuka Mas biar afan. Ya. Ketika dia merasa ingin buang angin, kemudian dia menahannya di bagian sekresi pada dubur. Bagian apa? Bagian sekresi. Ekskresi. Ekskresi. Oh, bukan di mulut ya nahannya ya? Bukan. Baik. Terus? Sambung, Ustaz. Masya Allah. Baik. Anda belum beruntung ya? Baik. Siap. Angkat tangan selanjutnya. Silakan dipilih Mas Mitro. Siapa ya? Moga Mas Mitra, pilih Mas Mitra. Saya yang pakai topi sama kayak saya. Oh, pakai baik. topi Mas. Silakan berdiri. Pertanyaannya. Siap ya pertanyaannya ya? Siap Pak Ustaz. Baik, tadi saya menyebutkan hadis ya. Sudah? Siap. Wa innal abda la insarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha. Coba diulangi hadisnya. Pertanyaannya saya kasih lebih mudah. Apa beda khusyuk dengan tumak nina? Sepemahaman saya Pak Ustadz, khusyuk itu kita lebih dalam sholat, khusyuk itu kita fokus pada dua hal, yaitu pertama dengan gerakan, kedua dengan bacaan. Sedangkan tumak nina adalah menurut pemahaman saya sholat yang bukan pelan-pelan ya, dalam artian sholat yang memaknai gerakan-gerakan sholat mulai dari takbirnya, rukuknya, dan itu
dilakukan secara berurutan Pak Ustadz, tidak langsung terburu-buru gitu menurut saya. Terima kasih. Masya Allah. Gimana jawabannya? Salah atau benar? Hah? Tidak terima mereka Ustaz. Salah atau benar? Yang pertama benar ya. Yang tumak nina coba diulang. Tumak nina itu apa tadi? Tadi Ya. kita sudah sampaikan. Hah? Tumak nina. Tenang. Tenang gitu Pak Ustadz. Tenang ketika apa? Ketika melakukan perpindahan gerakan dalam sholat. Melakukan perpindahan. Kalau perpindahan nggak tenang mas gerak. Tenang ketika? Coba ini sudah saya kasih hadiah antum ya. Jaminannya harus benar nih jawabannya. Jawabannya ada di dalam situ, silakan. Oh iya Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Baik, jadi tumak nina tadi apa? Tenang setiap kali melakukan rukun. Jadi ruko tenang, i'tidal tenang, jangan langsung bangkit ya. Ketika i'tidal jangan langsung turun, tunggu dulu, tenang. Itulah tumak nina ketika salat. Baik, satu lagi, Masya Allah. Wah ini sudah banyak yang angkat tangan, silakan ditunjuk Mas Mitro. Monggo Mas Mitro. Tunjuk. Mas Mitro aja ini, yang spesial menunjuk Ustaz. Mas ya saya dekat. Masya Allah. Ini ketune podo karo aku ini. Pertanyaannya. Nah, Ustaz. Bismillah. Masya Allah. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana teknis khusyuk ketika sholat? Teknis khusyuk ketika sholat, Ustaz. Bismillah, setahu ana, Ustaz, kita berusaha untuk fokus kepada gerakan dan bacaan kita dalam sholat, Ustaz. Fokus terhadap apa? Gerakan dan bacaan dalam sholat, Ustaz. Gerakan dan bacaan. Yang dimaksud fokus dengan gerakan itu apa? Gerakan adalah kita mengetahui tentang apa yang kita baca terhadap gerakan tersebut, Ustaz. Menyesuaikan. Menyesuaikan, misalnya ketika iftitah. Gerakan sholat kita dengan bacaan. Menyesuaikan gerakan sholat kita dengan sunnah. Dengan sunnah Nabi SAW. Yang dimaksud fokus dengan bacaan itu apa? Dibaca dengan baik dan benar, Ustaz. Terus? Baik dan benar dan ya mungkin itu Ustaz yang Anda paham, Ustaz. Merenungi bacaannya. Maknanya. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Ini berarti kita bagi hasil ya. Masya. Tak dikte kok kamu. Separuh ya. Separuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Namanya siapa Mas? Barakallah. Ahmad Warizal, Ustaz. Sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Wafik barakallah, Ustaz. Tayyib. Udah jam berapa ini Mas Mitra? Sebentar Ustaz. Ini masih 15 menit Ustaz. 15 menit Ustaz. Masya Allah masih panjang ya. Bukunya masih banyak Ustaz. Bukunya masih banyak. Masih banyak. Monggo, ini dipersilakan untuk jamaah yang mau mengajukan pertanyaan. Monggo Mas Mitro yang milih. Sebentar Ustaz. Ya, ini saya tak bertanya lagi Ustaz. Gimana kalau kita itu ke masjid, bahwa anak-anak sing beling itu loh, kadang sok pelayon. Nek katanya kita harus mengajarkan pada anak-anak itu tahu masjid. Misalkan anak kita kan laki-laki. Ini yang masjid malah dotek begijik kaya malah aku ya rapi nak karo imame. Ya itu solusinya bagaimana Ustaz itu? Hukumnya bagaimana terusan? Masya Allah, baik. Bagaimana hukumnya membawa anak ketika ke masjid? Nabi SAW beberapa kali beliau membawa anak ketika ke masjid. Membawa cucu beliau. Beliau pernah membawa putrinya Zainab yang bernama Umamah. Beliau juga pernah membawa putranya Fatimah, namanya siapa? Hasan dan Husain. Dan waktu Rasulullah SAW sujud, Hasan dan Husain nunggangi beliau. Dan beliau sampai memperlama sujudnya, nunggu Hasan dan Husain turun. Sehingga yang namanya anak kecil neng masjid lalu begijik, dugal, itu memang namanya juga anak. Bawaannya seperti itu. Cuman bukan berarti kita menjadikan masjid sebagai playground, tempat untuk bermain.
Sehingga tolong ini jadikan beberapa prinsip ya. 1. Masjid itu rumah Allah yang harus dihormati. Sehingga siapapun yang ada di masjid wajib untuk menghormati masjid. Dan bagian dari menghormati masjid ada syariat tahiyatul masjid. Bagian dari menghormati masjid, nggak boleh jual beli di masjid, mengumumkan barang hilang. Bagian dari menghormati masjid, tidak boleh guyon di masjid. Sudah? Maka apa hukum ngerokok di masjid? Yang ngerokok di masjid matikan. Yang dimatikan apanya? Bukan orangnya ya, rokoknya ya. Baik. Ini semuanya tidak boleh dilakukan karena tidak menghormati masjid. Maka jangan jadikan masjid sebagai tempat bermain. Anake diarak ning masjid. Kono ning playon ning kene, kekiter ning kene. Dadi masjid tempat untuk bermain, playground. Daripada di rumah marakno bising wong tua, diarak ning masjid, diangon anak ning masjid. Enggak boleh ya kayak gini. Enggak boleh, karena masjid bukan tempat bermain. Sudah? Karena itu anak ketika diajak ke masjid kasih pengertian ini. Ini rumah Allah, Dek. Anak-anak, ini rumah Allah, kita enggak boleh guyon di sini, enggak boleh main-main di sini. Meskipun yang namanya anak kecil waktu dikandani meneng 5 menit hilang. Namanya juga anak kecil, baleni lagi, dikandani lagi. Nanti dia akan mengulang lagi kesalahan itu. Enggak masalah, tapi kita berulang ingatkan itu. Sudah? Yang kedua, agar bisa mewujudkan ini, maka tolong anak kecil yang diajak ke masjid itu didampingi. Diapakan? Didampingi. Cara mendampingi bagaimana? Ada 2 cara. 1, jika anak itu sudah tamyiz, sehingga sholatnya sah. Tamyiz itu gimana niteninya Pak? Dia ngerti ngentut gak boleh ketika sholat. Dia tahu ketika sholat gak boleh tolah-toleh, gak boleh bicara. Berarti dia sudah apa? Tamyiz. Yang seperti ini boleh disisipkan di soft orang-orang dewasa. Sehingga orang tua anaknya disisipkan di soft orang-orang dewasa. Kenapa disisipkan? Karena kalau mereka dikasih soft khusus di belakang, anak-anak kabeh ning nguri. Itu anak-anak kalau sudah membentuk komplotan bisa lebih berbahaya. Akhirnya mereka gojek sakarepe dhewe karena tidak ada yang dewasa. Tapi kalau mereka disisipkan di tengah-tengah orang yang dewasa, mereka lebih bisa tertata. Ini yang 2. Kemudian jika anak itu belum tamyiz, ngentut, gak ngerti wudu, kalau sholat tolah-toleh, kadang dia gak pakai pakaian yang menutup aurat. Yang laki-laki kan kadang nganggo celana pendek, yang perempuan kadang lepas mukna. Maka anak-anak seperti ini jangan ditaruh di selah soft. Kenapa Pak? Karena memutus soft. Sebab dia gak sholat, sholatnya batal. Dan memutus soft tidak diperbolehkan. Terus yang tepat di mana? Silahkan ditaruh di tepi ujung. Nah kalau dia berada di tepi, mau memutus soft maupun tidak nggak ngefek, sebab dia berada di mana? Di ujung, di pinggir, gitu ya. Itu teknisnya. Kalau nggak ada ujung gimana Pak? Taruh di depan orang tuanya, sehingga nanti ketika sujud dia berada di depan orang tuanya. Taib. Kemudian silahkan bawa anak ke masjid, dan kita tidak melarang membawa anak ke masjid agar mereka mengenal kegiatan kaum muslimin. Jadikan masjid kita masjid yang ramah anak. Wallahu alam. Monggo 1 kali lagi ya. Monggo Mas Mitro dipilih. Mana? Monggo Pak, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Izin bertanya Ustadz, tadi disampaikan tentang memuji amal ibadah orang lain begitu ya. Saya pernah mendapatkan satu penjelasan juga untuk hati-hati memuji amalan ibadah orang lain.
karena itu bisa membahayakan sisi bagian yang lain, yaitu ibadah hatinya. Jadi khawatir nanti merusak keikhlasannya atau bisa jadi ujub dan sebagainya. Jadi mohon korelasi penjelasannya. Terima kasih. Baik. Bagaimana hukum memuji ibadah orang lain? Memuji ibadah orang lain ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan tindakan yang salah. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Lalu beliau mendengar Abu Musa membaca Al-Quran. Kemudian selesai di kesempatan yang lain Nabi SAW ketemu Abu Musa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu telah diberi keistimewaan suara yang bagus sebagaimana yang dulu pernah diberikan kepada Nabi Daud. Dan itu pujian yang diberikan Nabi SAW untuk bacaan Qur'annya siapa? Membacaan Qur'annya Abu Musa al-Ash'ari. Dan pujian yang tulus ikhlas tanpa ada embel-embel apapun, pujian dari Rasulullah SAW, karena pasti ini sesuai realita. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau pujian dari kita kan mungkin ada banyak latar belakangnya ya. Misalnya memuji Mas Mitro biar dikasih bakpia misalnya. Ada bakpia Mas Mitro? Sold out deh Sat. Oh sudah habis. Ya. Belum rezekinya. Baik. Kemudian Nabi SAW juga pernah memuji Usaid bin Khudair. Ketika beliau membaca Quran, tiba-tiba ada cahaya yang turun. Lalu beliau mengatakan, pada waktu itu kudanya Usaid meronta-ronta. Lalu Usaid menghentikan bacaannya, karena khawatir kudanya nanti mengenai anaknya yang sedang tidur. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, andaikan kau teruskan bacaan Quranmu, niscaya dia akan turun untuk menyalamimu, dan dia adalah malaikat. Sehingga memuji orang lain yang sedang beribadah, selama itu sesuai realita, tidak terlarang. Cuman begini, bagian dari kaidah memuji perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, tidak boleh memberikan pujian yang menyebabkan orang itu jadi gedendase. Gedendase itu diterjemahkan bahasa Indonesia gimana? Apa ya? Sombong, Sat. Sombong. Ujub. Masya Allah ya. Kalau ada peluang seperti itu, Anda tahan. Ini orang ketika dipuji, dia santai. Sehingga mau dipuji nggak dipuji, biasa saja. Anda silakan kasih pujian. Kasusnya akan berbeda. Kalau ada orang yang ketika dipuji, jadi hilang ingatan. Wah, begitu dipuji melayang dia. Nah kalau seperti ini, Anda perlu batasi. Berarti yang seperti ini jangan dipuji. Khawatir nanti dia ujub, dia sombong. Sehingga memuji itu tidak dilarang 100%. Ada bagian yang dilarang, ada bagian yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, satu kesempatan sekali lagi. Monggo Mas Santo, sampean ngerti Mas Santo. Aku pakai wohe. Ini masnya yang jauh, paling jauh. Nah, masnya yang pakai kotak-kotak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau ada kasus imam keliru dengan jumlah rakaat sholat, kemudian kami sebagai makmum mengingatkan, kemudian imam menyempurnakan, namun ternyata ketika dia tidak lupa untuk sujud syahwi, sudah diingatkan untuk sujud syahwi ternyata tidak mau dilakukan, maka kami sebagai makmum harus seperti apa Ustaz? Apakah kami sujud syahwi sendiri atau tidak usah? Syukran, jazakallah. Sebentar, agak kurang begitu jelas Pak. Coba diulang, maskernya dibuka Mas. Jadi ada kasus Ustaz, imam keliru dengan jumlah rakaat salatnya.
Lupa? Ya, keliru dengan jumlah rakaat sholat. Jumlah rakaat lupa. Baik. Kemudian kami mengingatkan sehingga imamnya kemudian menyempurnakan yang hilang, yang kurang. Terus sujud sahwi. Lupa tidak mau untuk sujud sahwi. Lupa? Tidak mau, sudah diingatkan. Mungkin tidak tahu caranya dan lain sebagainya. Jadi kami sebagai makmum, bagaimana? Apa kami sujud sahwi sendiri atau tidak perlu? Syukran jazakallah. Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, untuk kasus ini saya tidak tahu. Jadi kalau imam lupa, kemudian dia sudah diingatkan, lalu membenarkan sholatnya, seharusnya dia sujud sahwi. Tapi dia nggak sujud sahwi, sudah diingatkan dia nggak sujud sahwi. Apakah makmum perlu sujud sahwi sendiri? Saya tidak tahu. Perlu belajar lagi tentang masalah ini. Jazakumullah khairan untuk masukannya. Berikan kami waktu untuk belajar. Baik Ustaz, sudah di penghujung acara ini Ustaz. Masya Allah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung sesi kali ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada semua peserta. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Dan jangan lupa miliki tekad kuat untuk selalu membenahi ibadah yang kita lakukan, baik sholat, puasa maupun yang lainnya. Selanjutnya khusus untuk teman-teman yang masih jomblo ya. Masih jomblo, saya sarankan selesai kajian langsung pulang. Mohon untuk tidak jalan-jalan, barangkali godaannya cukup besar ya. Nanti uangnya habis untuk belanja. Paham maksudnya? Paham ya. Saya teringat dulu sebelum saya menikah ada acara seperti ini, termasuk saya jarang datang. Ya, begitu sudah berkeluarga, nah baru lain ceritanya. Jadi yang datang ke sini kalau bisa bawa keluarga ya. Paham maksud saya? Nggak perlu ditafsirkan ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurbankita.com